Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Pramudia Pramono bersama rekan saya Randy Berkasa Reno akan menjelaskan tentang konsep OSPF, enkapsulasi, pesan OSPF, metrik OSPF dan teknik konfigurasinya. Yang pertama kita akan membahas masalah konsep OSPF. Apa itu OSPF? OSPF di sini kebanyakan orang pasti bertanya, apalagi orang-orang yang pertama kali mendengar sisilan dari OSPF. OSPF di sini adalah singkatan dari Open Source Patch First, di mana OSPF ini adalah salah satu dari routing start routing dinamis. Apa yang dimaksud dengan routing dinamis? Routing dinamis di sini adalah di mana kita memiliki ketika kita memiliki banyak peripheral dalam jaringan, kita tidak perlu untuk melakukan konfigurasi ulang ketika ada penambahan apa itu peripheral yang baru. Oke. Konsep OSPF di sini adalah sebuah routing protokol yang berjenis IGRP atau Interior Gateway Routing Protocol yang hanya dapat bekerja dalam jaringan internal satu organisasi atau perusahaan. Yang dimaksud dengan jaringan internal di sini adalah kita memiliki hak untuk mengatur dan memodifikasinya. Dengan kata lain, kita memiliki hak administrasi untuk mengatur semua administrasi yang ada dalam jaringan tersebut. Yang kedua, ada OSPF merupakan protokol yang bersifat terbuka. Kenapa dikatakan bersifat terbuka? Karena OSPF ini tidak dibuat oleh vendor manapun, jadi bisa kompatibel dengan semua peripheral yang akan digunakan. Kemudian yang ketiga, ada OSPF merupakan routing protokol yang menggunakan konsep hierarchy routing. Kenapa dikatakan sebagai konsep hierarchy routing? Bahwa di sini hierarchy routing adalah membagi-bagi jaringan dalam beberapa bagian ataupun beberapa area. Jadi dengan adanya pembagian area ini, maka penyampaian atau penyebaran informasi akan lebih teratur dan terlebih tersegmentasi. Oke, ini adalah gambaran kecil atau topologi kecil dari konsepan OSPF. Di sini bisa lihat ada 5 area. Yang pertama dari area 0, area 1, area 2, area 3, dan area 4. Kenapa di sini ada area-area? Untuk mencapai ketika saya misalnya ingin mengirimkan data dari area 1 ke area 3. Tidak perlu untuk men-scan ataupun melakukan say hello kepada semua router. Jadi dia cukup mencari jalan tercepat untuk mencapai ke area 3. Oke, di sini akan menjelaskan tentang metrik OSPF. OSPF di sini menggunakan metrik cost, atau lebih jelasnya saya menggunakan metrik bandwidth. Di sana dia menggunakan besarnya bandwidth untuk mencapai ke jaringan atau tujuan. OSPF menggunakan teknik link state. Apa yang dengan teknik link state di sini adalah teknik link state adalah sebuah jaringan ataupun sebuah teknologi untuk sebuah jaringan yang memiliki wilayah besar. Jadi dengan menggunakan link state ini, maka jaringan tersebut akan lebih mudah untuk dilakukan pengiriman data. Jadi dia akan lebih cepat dan lebih tersegmentasi dalam penyebaran datanya. Oke, ini adalah gambaran kecil ataupun topologi kecil dari pengiriman atau penyebaran informasi. Di sini kita memiliki memiliki 4 router dengan 2 PC. Jadi ketika saya ingin mengirimkan pesan dari PC A kepada PC C, maka kita harus melihat dulu bandwidth yang ada. Di sini dengan gambaran saya akan mengirimkan data PC A PC C melewati router 0, router 1, dan router 3. Tapi kita tidak memilih jalur sebaliknya karena kita bisa melihat router-routernya lebih besar dari router yang terlewati pertama. Untuk masalah enkapsulasi pesan OSPF, di sini enkapsulasiannya menggunakan layer TCP/IP karena memang dia berperan dalam jaringan. Jadi kita mengetahui juga TCP/IP memiliki 4 layer. Jadi ada layer application, transport, internet, dan network interface. Jadi inputan akan masuk ke application, kemudian masuk ke transport untuk dilakukan pembagian dalam bentuk bit, kemudian dikirimkan, kemudian dia akan masuk ke client dengan sama, dia akan dilakukannya penggabungan bit ataupun data-data tadi dalam transport dan akan ditampilkan di aplikasi di depan user. Oke. Di sini kelebihan OSPF tidak menghasilkan routing loop, mendukung penggunaan beberapa metode sekaligus, dapat menghasilkan banyak jalur ke sebuah tujuan, membagi jaringan menjadi beberapa area, waktu yang diperlukan konvergen lebih cepat. Kenapa tidak menghasilkan routing loop? Karena dia bisa mencari ataupun
menemukan jalan tercepat untuk menuju tujuan dalam penyampaian informasi. Kekurangan dari OSPF di sini adalah membutuhkan basis data yang besar karena memang kita memiliki jaringan yang besar, otomatis juga membutuhkan data yang besar. Lebih rumit karena memang mungkin kita biasanya dengan menggunakan OSPF itu digunakan dalam rangkaian 5 sampai 10 OSPF atau lebih ya. Jadi kenapa kalau yang rumit mungkin rumitnya karena itu. Oke, itu tadi sekilas tentang masalah OSPF. Kemudian kita akan membahas masalah konfigurasi OSPF yang akan dijelaskan oleh rekan saya Randy Akbar Kasareno. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara merouting OSPF. Kita sini ketik en biar singkat, conf t integer maaf router OSPF diinisialisasikan misalnya 10, lalu masukkan IP-nya 10 0, netmasknya, dan area kita inisialisasikan 1. Enter lagi, masukkan yang pada serial ketiga. Lalu masukkan IP pada fase Ethernetnya. Enter, lalu kita silang, lalu kita coba tes dari ini ke sini. Masih valid. Kita masukkan IP. Nah, sudah, kita masukkan IP yang di sini. Lalu gateway yang tadi 1. Oke, selesai. Kita tes lagi. Untuk pertama masing-masing router sukses. Delete. Kita coba sekarang komputer antar komputer. Masih valid, butuh pemanasan dulu. Sukses. Coba lagi kita antar laptop dan laptop. Sukses. Untuk mengetahui dari mana-mana saja yang dilewati, kita menggunakan yang di sini simulasi. Di sini kan udah ada. Lalu coba kita play. Di sini nanti di mana proses itu dia naik ke atas, dikirim ke router 0, lalu router 3, dan masuk ke laptop 1. Setelah itu dikirimkan kembali untuk mencari statusnya. Dia melewati bawah, lalu ke router 2 dan masuk laptop 0, dan proses akan sukses. Sekian